Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biomolekul asam nukleat. Sejarah penemuan asam nukleat. Pada tahun 1869 ada seorang penemuan yang bernama Friedrich Michel. Dia mengisolasi suatu zat yang pada saat itu sebenarnya belum diketahui, dan ini berasal dari nukleus sel nanah yang kemudian disebut sebagai nuklein. Pada tahun 1879 bernama Albert Schlossel, dia menemukan asam nukleat di mana asam nukleat ini tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat, dan gugus basa. Pada tahun 1951, ilmuwan bernama James Watson, Francis Crick, dan Maurice Wilkins. Mereka menemukan model dari DNA, dan dengan penemuan mereka itu, mereka mendapatkan hadiah Nobel. Pengertian dan fungsi asam nukleat. Asam nukleat adalah biomolekul yang berperan penting dalam penurunan sifat-sifat genetik dan sintesis protein. Adapun fungsi asam nukleat yaitu menyimpan informasi genetik dan proses replikasi dan transkripsi. Jenis asam nukleat. Ada dua jenis asam nukleat yaitu asam DNA dan RNA. Baik DNA maupun RNA berupa anion dan pada umumnya terikat oleh protein yang mempunyai sifat basa. Senyawa gabungan ini disebut nukleoprotein. Hasil hidrolisis nukleoprotein. Nukleoprotein apabila dihidrolisis maka akan dihasilkan protein dan asam nukleat. Asam nukleat ini tersusun dari nukleotida, dan nukleotida itu sendiri terdiri dari asam fosfat dan nukleosida. Nukleosida jika dihidrolisis akan menghasilkan basa purin atau basa pirimidin dan gula pentosa. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui bentuk molekul asam nukleat. Adapun komponen asam nukleat. Asam nukleat merupakan molekul kompleks yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Yang pertama adalah gula. Komponen pertama asam nukleat adalah monosakarida yang terdiri dari 5 atom C. Ada 2 jenis gula yaitu ribosa dan deoksiribosa. Selanjutnya ada gugus fosfat, suatu molekul di mana atom fosfat dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Komponen terakhir adalah basa nitrogen, molekul berbentuk cincin yang kerangkanya disusun oleh atom C dan N. Berdasarkan jumlah cincinnya, basa nitrogen dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah purin, yaitu 2 buah cincin. Kelompok purin terdiri dari 2 jenis basa nitrogen, yaitu adenin dan guanin. Yang kedua yaitu kelompok pirimidin. Pirimidin adalah 1 buah cincin. Kelompok pirimidin terdiri dari 3 jenis basa nitrogen, yaitu sitosin, timin, dan urasil. Nah, sekarang apabila kita mengambil masing-masing satu komponen, yaitu 1 gula, 1 gugus fosfat, dan 1 basa nitrogen, maka terbentuklah suatu molekul yang disebut nukleotida. Nukleotida merupakan unit yang menyusun asam nukleat, baik DNA maupun RNA, terdiri dari nukleotida yang berbasis panjang. Inilah salah satu contoh segmen asam nukleat. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Poin pertama yaitu jenis gula.
Gula yang menjadi komponen dan nukleat selalu sama jenisnya. Kalau DNA, gulanya adalah deoksiribosa. Kalau RNA, gulanya adalah ribosa. Poin kedua adalah gugus fosfat. Poin ketiga yaitu basa nitrogen. Urutan basa nitrogen bisa saja berbeda-beda. Kalau DNA, basa nitrogennya adalah ACGTC. Kalau RNA, basa nitrogennya adalah ACGUC. T-nya diganti dengan U. Sekarang, mengenai penamaan. Bagaimana cara menyebut molekul ini? Perhatikan bagian ujung molekul. Atom karbon nomor 5. Atom karbon nomor 3. Molekul ini disebut 5-ACGTC3. Sampai di sini kita telah mengetahui beberapa perbedaan antara RNA dan DNA. Inilah perbedaan antara RNA dan DNA. Kalau RNA, molekulnya hanya berupa untaian rantai tunggal. Kalau DNA, molekulnya berupa untaian rantai ganda. Agar tidak terlalu rumit, kita sederhanakan ilustrasinya. Seperti inilah ilustrasi molekul DNA. Berupa untaian rantai ganda, basa nitrogennya saling melekat dan berpasangan, G berpasangan dengan C, A berpasangan dengan T. Kita review dulu komponen molekul DNA ini. Ini adalah gula, ini adalah gugus fosfat, dan ini adalah basa nitrogen. Namun, pada kenyataannya, molekul DNA tidak berbentuk lurus seperti tangga, namun berpilit dan berbentuk spiral seperti ini. Berupa untaian ganda, biasanya disebut double helix. Selanjutnya, ada peranan asam nukleat. DNA mengandung gen, informasi yang mengatur sintesis protein dan RNA. DNA mengandung bagian-bagian yang menentukan pengaturan ekspresi gen, promoter, operator, dan lain-lain. Ribosomal RNA merupakan komponen dari ribosom, mesin biologis pembuat protein. Messengers RNA merupakan bahan pembawa informasi genetik dari gen ke ribosom. Transport RNA merupakan bahan yang menerjemahkan informasi dalam RNA menjadi urutan asam amino. RNA memiliki fungsi-fungsi yang lain, di antaranya fungsi-fungsi katalis. Itulah penjelasan tentang biomolekul asam nukleat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.